Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin untuk mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga surya untuk perkebunan skala kecil yang dibuat oleh Fauzi dan saya sendiri, Daifun Faisal, dan teman saya Taufik Akbar. Baik, untuk ringkasan energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern yang sangat penting dan vital. Ketiadaan energi listrik akan sangat mengganggu keberlangsungan aktivitas manusia. Oleh karena itu, kesinambungan dan ketersediaan energi listrik perlu dipertahankan. Karena energi listrik yang disediakan oleh PLN telah tersedia di kawasan tersebut. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil, energi listrik merupakan suatu masalah besar karena jaringan listrik PLN belum menjangkau pada daerah tersebut. Solusi yang tepat untuk mengatasi ketiadaan energi listrik di daerah tersebut adalah mengubah cahaya matahari yang melimpah menjadi energi listrik menggunakan teknologi fotovoltaik. Sistem penyediaan listrik seperti ini disebut pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS yang digunakan khusus untuk perumahan disebut Solar Home System atau SHS. Satu, pendahuluan. Energi merupakan kebutuhan utama sepanjang peradaban umat manusia. Peningkatan kebutuhan energi dapat menjadi indikator peningkatan kemakmuran, namun pada saat yang sama menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. Di antaranya adalah energi surya, angin, gelombang, dan perbedaan suhu air laut. Satu, permasalahan permasalahan yang ditemukan. Meskipun biaya pemasangan panel surya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, investasi awal untuk pembangunan PLTS masih cukup tinggi. Salah satu masalah besar adalah penyimpanan energi surya masih mahal dan memiliki keterbatasan kapasitas. Dua, tujuan dan manfaat alat. Tujuan dan manfaat alat energi yang digunakan adalah energi yang tersedia secara cuma-cuma. Perawatannya mudah dan sederhana. Tidak terdapat peralatan yang bergerak sehingga tidak perlu penggantian suku cadang dan penyetelan pada pelumasan. Fotovoltaik, biasanya disebut juga sel surya, adalah piranti semikonduktor yang dapat merubah cahaya secara langsung menjadi arus listrik searah atau DC dengan menggunakan kristal silikon atau Si yang tipis. Sebuah kristal silindris Si diperoleh dengan cara memanaskan Si itu dengan tekanan yang diatur sehingga Si itu berubah menjadi menghantar. Sel-sel silikon itu dipasang dengan posisi sejajar atau seri dalam sebuah panel yang terbuat dari aluminium atau baja, anti karat dan dilindungi oleh kaca atau plastik. Kemudian pada tiap-tiap sambungan sel itu diberi sambungan listrik. Bila sel-sel itu terkena sinar matahari, maka pada sambungan itu akan mengalir arus listrik. Baik, dasar teorinya adalah pada asasnya sel surya fotovoltaik merupakan suatu suatu dioda semikonduktor yang bekerja dalam proses tak seimbang dan berdasarkan efek fotovoltaik. Dalam proses itu, sel surya menghasilkan tegangan 0,5 sampai 1 volt tergantung intensitas cahaya dan jenis zat semikonduktor. Slide selanjutnya sih. Baik, berikut adalah gambar dari semikonduktor tadi. Tiga rancangan alat.
Satu, penangkapan sinar matahari. Apa itu penangkapan sinar matahari? Yaitu matahari ditangkap oleh panel surya yang terdiri dari sel-sel fotovoltaik. Dua, pengaturan dan pengkondisian daya. Listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya kemudian dikirim ke inverter. Inverter mengubah listrik DC menjadi listrik AC atau arus bolak-balik. Tiga, distribusi daya. Panel distribusi listrik AC, listrik AC dari inverter dialirkan ke panel distribusi yang mengatur distribusi listrik ke distribusi listrik ke berbagai beban atau peralatan listrik. Empat, penyimpanan energi. Sebagian listrik yang dihasilkan bisa disimpan dalam baterai untuk digunakan saat sinar. Cara pembuatan. Satu, perencanaan dan desain. Studi kelayakan, evaluasi lokasi untuk memastikan bahwa situs memiliki cukup sinar matahari sepanjang tahun. Ukuran sistem, tentukan ukuran PLTS berdasarkan kebutuhan energi dan anggaran. Dua, pemilihan komponen, pilih jenis dan model panel surya yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Ada beberapa jenis monokristalin, polikristalin, dan thin film. Inverter, pilihlah inverter yang cocok untuk mengubah listrik DC dari panel surya menjadi listrik AC yang dapat digunakan. Rangka dan penopang. Rangka untuk menempatkan panel surya dengan sudut optimal terhadap sinar matahari. Baterai untuk sistem yang membutuhkan penyimpanan energi. Komponen tambahannya yaitu pengontrol pengisian daya, kabel, dan perangkat pengaman. 3.4 Analisis perhitungan daya atau kekuatan. Satu, menentukan potensi radiasi matahari. Dua, menentukan efisiensi panel surya. Tiga, menghitung daya teoritis. Empat, menentukan faktor kinerja sistem. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fauzi. Baik, saya akan melanjutkan untuk analisis biayanya itu untuk upah pekerjaannya itu sekitar 3 orang. Jadi untuk 3 orang itu upahnya itu 1 juta. Dan untuk pembelian alat dan bahan itu ada beberapa yaitu yang pertama aki sekitar 3 jutaan. Untuk panel suryanya 1 juta, kawat 500.000, BCR 500.000 dan kontrol lampunya 900.000 dan bahan-bahan lain yang dirasa penting itu 1 juta. Jadi untuk total semuanya itu sekitar 7.900.000. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah atau pengucapan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Haji.